Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita bisa kembali bermuajahah. Semoga pertemuan kita mendatangkan rahmat dan keberkahan dari Allah SWT, dan Allah mudahkan kita semua yang hadir untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Salawat wa salam semoga selalu tercurahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad SAW, dengan iringan doa semoga kita semua menjadi umatnya Rasulullah SAW yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Sebelum kita mulai, seperti biasa, mari sama-sama kita awali dengan bersama membaca suratul Fatihah. Semoga dengan berkat suratul Fatihah ini Allah mudahkan kita semua yang hadir untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allah sehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dikabulkan hajat-hajat kita, dilancarkan segala urusan kita, dijadikan keluarga dan keturunan kita orang-orang soleh dan solehah. Dan mohon doanya, insyaallah besok setelah kuliah subuh itu jam 7 saya langsung ke bandara. Ada acara safari dakwah di 3 kota, di Solo, Klaten, sama di Jogja. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan dan kesehatan dan memudahkan segala urusan. Ala hadihi yang kulli niyatin shalih bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya rabbal. Ada sebuah ungkapan, masahibu qaumin inda qaumin fawaid. Satu hal atau satu kejadian yang menimpa kepada satu orang atau sekelompok orang, maka ini bisa menjadi pelajaran ibrah untuk kelompok lainnya atau untuk orang lain. Atau bahasanya orang Sangiang, experience is the best teacher. Yang belum ada itu. Nah, ini kita kembali. Jadi gini Pak, kemarin ini masih ada kaitannya dengan cerita perjalanan umroh kemarin. Saya dan rombongan umroh itu kemarin pulang jam 9.30 dari Jeddah. Kalau di tiket itu sampai di Indonesia Soekarno-Hatta jam 10.15. Perbedaan waktu antara kita dengan Saudi 4 sampai 5 jam. Maka kalau sekarang kita jam 8, di Saudi sekarang jam 3. Makanya saya pernah sampaikan, tidak bisa kita menyamakan antara Saudi dengan Indonesia dalam penentuan awal Ramadan, awal Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa? Kita udah melihat bulan, mereka masih melihat matahari. Jadi gak bisa diketemukan satu waktunya. Nah, kita kembali. Perjalanan kemarin itu naik pesawat yang direct, langsung kurang lebih 9 jam 30 menit. Maghrib kita proses boarding, masuk ke dalam bandara. Terus imigrasi terakhir sebelum meninggalkan Saudi. Setelahnya kita sampai di atas untuk nunggu pesawat sampai dibuka pintu pesawat. Nah, kita bisa check in. Lalu sambil menunggu saya bilang ke jamaah bapak dan ibu, kita ada rukhsah, ada keringanan. Sholat isya kita bisa dijamak dengan maghrib. Kenapa? Lebih baik kita jamak saja di bandara, karena nanti di pesawat, satu, air itu terbatas, kedua, kondisi pesawat yang memang sempit, kita nanti sholat isyanya jadi duduk. Maka saya bilang lebih baik dijamak saja. Toh ini juga rukhsah ya. Jadi sholat maghrib lalu sholat isya dijamak takdim ke maghrib. Singkat cerita, kita sholat maghrib, sholat isya. Saya bilang, nah kita udah sholat isya, maka nanti di pesawat udah tinggal duduk lalu baca doa. Bismika Allahumma ahya wa bismika. Tinggal
sampai semangat. Kita di tiket itu Pak, di tiket itu sampai jam 10 pagi. Kita baru melaksanakan sholat maghrib dan sholat. Berarti nanti akan ada satu sholat yang kami kerjakan di pesawat. Sholat apa? Ini kadang maaf, bukan semua. Tapi sebagian besar, sekali lagi nggak semua, sebagian besar, kebanyakan yang menjadi tour leader, pembimbing ibadah, itu kadang kalau udah nyampe pesawat, udah dia pakai headset, ngeliat film, atau nggak tidur. Banyak jamaah rombongannya itu kadang yang nggak sholat tuh Pak di pesawat. Padahal mau umroh atau nggak pulang dari umroh. Kami di sini, kalau di Indonesia, saya ngisi acara, saya dilayani, mau dibawain air, buahan makanan. Tapi ketika saya jadi tour leader, saya jadi pembimbing ibadah, saya jadi pelayannya para tamu-tamu Allah. Termasuk apa? Ketika saya diserahkan di Soekarno-Hatta, Ustaz titip orang tua saya. Sampai nanti kembali saya serahkan, mereka tanggung jawab saya. Hilang saya cari, kenapa saya urusi. Termasuk juga apa? Ketika pulang dari Jeddah ke Indonesia, itu tanggung jawab saya tuh sebagai tour leader. Maka kalau mereka ada yang gak sholat, tanggung jawabnya saya dunia akhirat. Maka apa? Saya gak mau. Maka begitu di pesawat, kurang lebih kira-kira 3 jam lagi kita landing, itu pesawat ngomong begini. Kepada Bapak dan Ibu, kami informasikan bahwasanya kita sudah masuk waktu sholat subuh. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk melaksanakan sholat subuh. Itu kondisi lampu kabin pesawat itu masih gelap. Saya bangun, saya muter. Jamaah saya 52 orang, penumpang 500 orang, nyebar kemana-mana. Saya bangun, saya muter. Pak, Bu, bangun sholat subuh. Oh iya Pak Ustaz, sudah sholat ya. Wudunya di mana Ustaz? Gak usah wudu, tayamum saja. Sholat di di bangku. Saya muter, saya bangunin semua. Setelah saya bangunin semua, baru saya kembali ke tempat duduk, saya sholat subuh. Habis baca Quran sedikit, saya zikir pagi, saya lanjut lagi istirahat. Karena capek juga perjalanan. Sampai di bandara, ya turun, landing Soekarno-Hatta, terus kita proses bagasi, ya dibantu dengan tim handling. Itu koper sudah semuanya, tinggal satu, air zam-zam. Biasanya terakhir Pak dibagikannya. Jadi prosesnya lama keluarnya. Kita tunggu di luar. Sambil nunggu air di luar, air zam-zam keluar, itu ada jamaah datengin saya. Pak Ustaz, iya, kenapa Bu? Udah agak sepuh. Oh, ini Ustaz mau bicara. Wah, saya udah deg-degan nih. Saya takut ada koper yang nyasar nih, belum keluar. Karena saya dulu waktu ke Mesir pernah sekali Pak. Saya punya kawan namanya Muhammad Sayuti, orang Aceh. Itu orangnya udah sampai Mesir, itu kopernya ke Kuwait. Akhirnya Pak dikirim lagi ke Indonesia. Karena kan ada namanya dia. Jangan-jangan koper nih, saya udah kirim nih. Kenapa Bu? Kopernya belum? Enggak Pak Ustaz, bukan koper saya udah lengkap. Oh, ada kok Bu? Ini Ustaz, saya belum sholat subuh. Oh, kaget saya. Kan tadi sudah saya bangunin Bu. Iya Pak Ustaz, saya ketiduran. Ini bukan sebuah pembenaran. Ya sekali lagi, bukan sebuah pembenaran, tapi saya maklum. Karena perjalanan umroh kita 12 hari, kita ngerjakan umroh 3 kali. Lalu perjalanan pulang direct, langsung dari Jeddah ke hampir 10 jam. Jadi sekali lagi, bukan yang ini sebuah pembenaran, tapi saya maklum. Nah sekarang kira-kira, ini sholat subuhnya, sholat apa enggak nih? Nah ini yang tadi saya bilang, maso'ibu qaumin inda qaumin qaumin. Satu hal yang menimpa satu golongan, itu jadi pelajaran buat kita. Nah sekarang Pak, kalau seumpama itu terjadi sama kita, ya gak usahlah kita naik pesawat. Seumpama Bapak ketiduran, bangun-bangun jam 6:30 pagi, sholat subuh kan?
Nah, ini ada suaranya, tadi enggak. Iya, ketiduran nih, bangun jam 7 sholat subuh kan? Allahu Akbar. Kata istrinya, ya Allah, saya gak salah milih pendamping. Saya dapat suami soleh banget. Jam 7 udah sholat duha. Ternyata begitu rakaat kedua, Allahumma hadini fiman hadait. Wah, ada kunutnya. Ternyata bukan sholat duha tapi subuh. Jadi sholat ya. Nah sekarang saya ulur waktunya. Bapak seumpama ketiduran, bangun-bangun setengah 12, sholat subuh kan? Ini gak ada suaranya nih. Bangun setengah 7, sholat subuh gak? Sholat Ustaz. Sekarang bangunnya setengah 12, sholat subuh kan? Ini yang akan kita bahas malam ini. Yang tadi kira-kira sholat subuh atau kan? Di sini disebutnya ada satu bab qadha'ul fawaid. Ini nyambung kisah umroh kemarin aja, gitu ya. Bukan saya mau bahas fikih, terus-terusan enggak. Cuman mungkin ini bisa jadi pelajaran. Qadha'ul fawaid. Bab mengqadha sholat yang terlewatkan. Saya ulangi. Qadha'ul fawaid, bab tentang mengqadha sholat yang terlupakan atau terlewatkan. Sholat yang terlewatkan itu ada dua. Ada yang gak disengaja, dalam kurung khilaf, dia gak sengaja nih kelewatan sholatnya, atau yang karena disengaja. Nah sekarang kita bahas dulu sholat yang terlewatkan karena tidak di. Sebabnya apa? Disebutkan ittafaqal ulama 4 mazhab, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Semua mazhab ini mengatakan apa? Sepakat, nggak ada yang berbeda. Ala anna qadha as-salati wajibun. Mengqadha sholat yang sudah terlewatkan itu hukumnya wajib menurut 4 mazhab. Nah, yang tadi nih di awal, yang karena tidak sengaja, sebabnya apa faktornya? 1. Wajibun 'alan nasi wan naimi. Wajib diqadha sholat yang terlewatkan karena tidak sengaja karena faktor 2. 1. Karena kelupaan, atau yang kedua karena ketiduran. Astagfirullahaladzim, saya belum sholat zuhur udah asar. Kelupaan dia, bukan karena sengaja. Atau ketiduran, dia sholat tidur jam 11, bangun-bangun asar. Nah ini kan gak sengaja semuanya. Hukumnya wajib untuk Nah sekarang mengqadha sholatnya kapan? Gantinya kapan? Disebutkan sama Nabi SAW dalam hadisnya, qala Rasulullah SAW, man nama an sholatin aw nusiha falyusalliha idza dzakaraha. Maka kalau orang itu ketiduran atau kelupaan, maka kata Rasulullah, falyusalliha, maka hendaklah dia mengerjakan sholat itu. Kalau ketiduran pas dia bangun, kalau kelupaan pas dia ingat. Fa inna dzalika waqtuha la waqta ghairiha, maka sesungguhnya itulah waktu mengerjakannya. Jadi bukan nunggu besok, tapi saat itu juga. Nah sekarang ketika kita bangun, contoh, barangkali ada satu perumahan Pak yang dia nggak pakai satpam, jadi apa tuh ronda, itu warga sekitar digilir gitu. Seumpama kita ngeronda, terus pagi jam 7 udah selesai, kita ngobrol, nganterin istri ke pasar, nganterin anak sekolah, jam 11 baru tidur, bablas karena habis ngeronda, ya nggak tidur, bablas bangun jam 4, belum sholat apa tuh? Zuhur,
ketiduran, dia kan nggak sengaja bangun udah asar, maka yang mana lebih dulu dikerjakan? Maka di sini dikatakan wa yuqaddimuha ala salatil hadirah, maka mengerjakannya itu sesuai dengan urutan. Jadi begitu dia bangun jam 4, sholat yang dikerjakan zuhur dulu, baru setelahnya asar. Kecuali illa idza khafa fawatuha, fa idza khafa khuruj waqtil hadir shalaha awwalan. Kecuali kalau dia bangunnya udah injury time. Dia orang tidur belum zuhur jam 11, bangun setengah 6, 10 menit lagi mau azan, maka saat itu asar dulu baru. Kenapa? Takut waktu sholat asarnya nanti keburu bisa dimaki ya Pak. Nah sekarang kalau seumpama saya ketiduran belum sholat zuhur, bangun jam 5, sholat apa dulu? Apa? Gak usah ragu, apa? Zuhur dulu baru asar. Pokoknya kalau waktunya masih waktu muwassaun, waktunya masih luas, sesuai dengan urutan. Kecuali kalau waktu itu udah injury time. Tadi tuh asarnya udah tinggal 10 menit lagi, 7 menit lagi, maghrib, maka asar dulu baru maghrib. Bisa dimengerti ya Pak? Alhamdulillah. Ini yang pertama. Nah sekarang kalau sholatnya itu yang terlewat, Allahumma sholli wa sallim. Kalau sholatnya itu yang terlewat karena sengaja, maaf, kita ini bukan nabi Pak. Mau dia presiden, menteri, rakyat, mau kiai, habib, ustadz, jamaah, wanita, laki-laki, muda, tua, kita ini bukan nabi. Pasti ada kealfaan dan dosa yang kita lakukan. Benar ya? Ustadz, kiai bukan makhluk suci, pasti ada dosanya juga. Nah barangkali, ini saya nggak mau suuzon, barangkali ya dulu di waktu kita SMP atau barangkali SMA atau zaman-zaman muda masih kuliah pernah ninggalin sholat. Barangkali zaman-zaman SMP bolos sekolah, terus main bola, dari habis asar balik-balik maghrib, tuh sholat asarnya bablas. Itu kan bukan karena faktor ketidaksengajaan tuh, nggak karena ketiduran, juga karena nggak tahu dia itu waktunya asar tapi terus main. Ya zamannya masih muda, barangkali ada yang pernah kayak begitu ya. Waktu masih SMP atau SMA atau zaman kuliah barangkali pernah ninggalin. Nah itu kan ninggalinnya karena sengaja. Maka bagaimana? Di sini dikatakan wa kadzalika yajibul qadha, dan begitu juga diwajibkan untuk mengqadha salat menurut imam mazhab yang 4 bagi siapa? Ala man taraka sholati amdan, bagi mereka yang dulu di masa lalunya pernah meninggalkan sholat dengan sengaja. Cuman perbedaannya satu, cara mengerjakannya nih. Jadi kalau menurut 4 mazhab, mau sholat yang terlewatkan itu sengaja ataupun tidak disengaja, dua-duanya wajib diqadha. Nah cuman bagi yang ditinggalkan sengaja dulu, ini cara pengerjaannya beda. Nah, di sini dikatakan wal aslu anna tartib bainal fawaid wajib wa in kathratil fawaid inda Imam Ahmad. Kalau dia meninggalkan sholatnya lebih dari 5 waktu, wah Ustaz, zaman saya SMP ada kan setahun saya nggak sholat, barangkali karena namanya masih remaja ya Pak. Ya tadilah
kita manusia bukan makhluk suci gitu kan. Barangkali tuh kayaknya saya ada tuh setahun SMP gitu nggak sholat barangkali. Ini kan lebih dari 5 waktu. Bagaimana cara mengkodok sholatnya? Kalau menurut pendapatnya Imam Hambali mengatakan itu wajib diurut. Karena sholat itu ya harus urut. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Nggak boleh kita habis sholat zuhur, sholat maghrib, nggak boleh. Gitu. Nah lalu bagaimana? Jadi kalau menurut Imam Hambali, sholat di masa lalu yang pernah kita tinggalkan dengan sengaja wajib dikodok, kodoknya berurutan. Habis zuhur, zuhur lagi. Habis asar, begitu. Tapi kalau menurut Imam Waqala Malik wa Abu Hanifah, adapun pendapatnya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan la yajibu tartib fi aktsari min sholati yaumin wa lailatin. Kalau sholat yang ditinggalkan lebih dari 5 waktu, kata Imam Hanafi dan Imam Malik, nggak wajib berurutan. Boleh habis isya kita sholat zuhur, kodok ya. Boleh habis isya kita sholat asar. Nah, adapun wa amma inda Syafi'i, menurut mazhabnya menurut Imam Syafi'i, ala anna tartib berurutan itu bukan wajib. Menurut beliau hanya mustahab, sunnah saja. Itu. Ya, berapa lama Ustaz kita kodonya? Ya dikira-kira setahun. Seumpama Ustaz kayaknya saya waktu SMP, selama SMP saya nggak pernah sholat. Seumpama kita baru kerjakan, seumpama baru seminggu 2 minggu, tiba-tiba meninggal. Allah nggak melihat sisanya. Allah melihat kesungguhan kita untuk memperbaiki diri dan bertobat. Itu. Jadi jangan mikirin apa bilangannya. Allah akan lihat apa kesungguhan kita untuk memperbaiki diri dan untuk bertobat akan setiap kealpaan kita di masa lalu. Nah, bisa dibahas ya. Nah, ada perbedaan. Tapi menurut Ibnu Taimiyah, beliau bergelarnya Syekhul Islam. Kata Ibnu Taimiyah, kalau 4 mazhab kan mengatakan yang disengaja, gak disengaja, kalau yang ditinggalkan wajib diqol. Waqala Ibnu Taimiyah. Tapi Ibnu Taimiyah ngomong begini, Pak. Apa kata Ibnu Taimiyah? Tarikus sholati amdan, orang yang meninggalkan sholat secara sengaja di masa lalunya, kata Ibnu Taimiyah, la yusra'u lahu qadha, enggak wajib qadha. Ma fata qad fata, yang lewat ya udah, yang berlalu ya udah, enggak perlu dia habis sholat zuhur lagi. Ini kalau pendapatnya Ibnu Taimiyah berbeda dengan 4 mazhab. Tapi kata Ibnu Taimiyah apa? Bal yuqdaru minat tatawwu. Orang itu harus bertobat dan memperbanyak sholat-sholat sunnah. Alasannya apa? Alasan Ibnu Taimiyah hadis Rasulullah SAW. Jadi begini, nanti di alam akhirat ada yang namanya mizan. Apa artinya mizan? Nah, ini saya melebar sedikit ya. Kalau punya anak jangan asal ngasih nama. Nama itu kata Rasul al-ismu buat doa. Nama itu adalah doa. Ya gak harus Arab. Punya anak namanya Budi. Oh biar anak ini punya budi pekerti yang baik. Ada anak namanya dinamain Selamat, biar si anak selamat dunia akhirat. Boleh. Tapi kalau mau ngasih anak namanya pakai bahasa Arab, tanya ke ustaz, tanya ke guru, biar gak salah arti. Ada anak namanya Mizan, artinya saya pernah ada acara akikah, anak namanya Tony. Kata saya, namanya keren amat Pak, Tony. Iya Pak Ustaz, ini ngambil dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Saya coba
coba review hafalan Quran saya. Tony. Itu loh Ustaz, kalau kita mau baca Quran kan kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tony. La ilaha illallah. Hati-hati ya. Nah kita kembali Pak. Ada namanya nanti di hari kiamat namanya apa? Mizan, timbang. Amal kita ini nanti akan ditimbang. Awwalu ma yuhasabu bihi abdu as-salat. Yang pertama ditimbang salatnya. Ini seumpama timbangan. Kan kalau timbangan kan ada dua, benar ya? Timbangan. Ini amal baik, ini amal buruk. Ditimbang. Siapa yang ditimbang? Ini mizan. Ini apa? Sabar ya Allah. Ya saya tahu ini baik. Ini apa tadi seumpama? Mizan. Ini amal baik, ini amal buruk. Ditimbang. Siapa yang ditimbang? Pertama ditimbang Ustadz Dalail. Ini amal baiknya, ini amal buruknya. Begitu Ustadz Dalail ditimbang, set, berat amal baiknya, masuk ke dalam. Kenapa? Karena amal buruknya kalah. Langsung kata Allah, dimasukkan ke dalam surga. Selanjutnya, siapa Pak? Namanya saya lupa. Pak Mahmud. Pak Mahmud ditimbang. Ini amal baiknya, ini amal buruk. Begitu ditimbang ternyata yang berat amal buruknya. Masuk. Entar dulu. Kata Allah apa di dalam hadis qudsi? Ya malaikati unzuru ila ibadi. Hai malaikatku, lihat di buku catatan amal ibadahnya hambaku yang bernama Mahmud. Dia di masa hidupnya suka melaksanakan sholat sunnah enggak? Dibuka sama malaikat. Ya Allah, ternyata hambamu ini yang bernama Mahmud, dia enggak pernah lepas. Dia selalu mengerjakan sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah. Maka jangan pernah ngeremehin qobliyah, ba'diyah. Jangan begitu lagi sholat, Allahumma lantas jalan. Pikir dulu. Apa kata Allah? Khud min hadhihi tatawu. Ambil pahala salat sunnah qobliyah ba'diyahnya. Beratkan timbangan amal baik. Diambil sama malaikat, diberatkan di sini. Set. Masuk. Entar dulu masih seimbang. Belum masih seimbang Pak. Kata Allah apa? Coba cek lagi, lihat lagi malaikat. Ada nggak salat sunnah yang lain? Begitu dicek sama malaikat, ya Allah, ternyata hambamu yang bernama Mahmud ini apa? Kalau Ramadan selalu kerjakan sholat tarawih, malam sholat tahajud, pagi sholat duha dikerjakan sama dia. Kata Allah, ambil pahala sholat sunnah itu, beratkan timbangan amal baik. Lalu yang udah rata begitu diambil lagi, sholat tarawih, tahajud duha. Akhirnya amal baiknya berat, menang, amal buruknya kalah, masuk ke dalam. Jadi Pak Mahmud dan Ustadz Dalail masuk ke dalam. Ustadz Fahrul kemana? Oh udah duluan kata mereka. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir jadi hadis surganya Allah. Nah, dari hadis ini Ibnu Taimiyah bilang yang pernah meninggalkan sholat di masa lalu itu nggak usah wajib qodho, nggak usah ganti, nggak usah zuhur lagi, asar lagi. Cukup apa? Memperbanyak sholat. Agar apa? Tadi tuh kekurangan sholat wajibnya ditambah dengan. Jangan udah mengambil pendapatnya Ibnu Taimiyah, tahajud nggak pernah, duha. Ini mah cuma cari enaknya doang. Lalu kalau begini bagaimana Ustaz? Mana pendapat yang kita ambil? Kalau hemat kami, ambil ikuti dua-duanya. Kita kodok sholat kita yang pernah tertinggal dan perbanyak sholat. Begitu. Ya ambil aja dua-duanya. Gitu. Seperti itu. Nah Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, niatnya bagaimana? Seumpama tadi tuh kita tidur bangun-bangun jam 10 sholat subuh, cuma niatnya diganti.
usolli fardhus subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati, adaannya diganti menjadi qadaan lillahi ta'ala. Bisa dimengerti ya? Nah, begitu juga sholat-sholat di masa lalu. Yang perlu diperhatikan Pak, yang perlu diperhatikan apa? Bab tentang qada sholat ini jangan dijadikan sebuah alasan kita untuk gampang-gampang ninggalin sholat. Wah udahlah, gak usah sholat aja, ntar tinggal kita kodok. Enggak, kodok sholat cuma 2 tadi. Karena tidak sengaja, karena ketiduran dan kelupaan. Yang sengaja itu di masa lalu, bukan di masa sekarang. Udah tahu ilmunya, ninggalin sholat. Apa kata Nabi? Al-farqu bainana wa bainal kufar as-sholat, faman tarakaha faman kafara. Dinding pembatas antara keimanan dan kekufuran, kata Nabi, adalah sholat. Yang meninggalkannya, kata Rasul, apa? Faqad kafara, gugur keimanan. Jadi sekali lagi, qada sholat diperuntukkan hanya untuk mengganti sholat yang sudah kita tinggalkan di masa. Ada yang mau tanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah sholat, Pak. Saya pernah mendengar hadis yang mengatakan antara sholat dan takut kafarot jiharo. Pemahamannya benar Pak? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, orang pernah meninggalkan sholat karena sengaja. Ini bagaimana? Man taraka sholat muta'ammidan faqad kafara, maka dia sungguh telah kafir. Di sini disebutkan wa qaulu tariqus sholatil muhafadhah 'ala sholati ma'a a'immatil kufri fil akhirah yang tadi kufur. Ada pendapat ulama mengatakan orang yang meninggalkan sholat sengaja, ya betul-betul dia kafir. Ini pendapat pertama, mengartikan hadis tadi. Tapi pendapat yang kedua apa? Wakila innahu fasikun yustatabu. Dia gak sampai kafir, tapi apa? Orang itu dinilai seorang yang muslim tapi fasik, berlaku apa? Berbuat dosa besar. Yustatabu, yang masih diharapkan taubatnya. Gitu. Jadi memang ada 2 pendapat. Gitu. Satu sisi mengatakan dia berlaku dosa besar, tapi di satu sisi juga apa? Dia mengatakan dia berlaku kafir. Rukun Islam ada 5. Pertama mengucap, yang kedua sholat, ketiga puasa, zakat, haji. Lihat, as-sholatu hiya ahamu arkanil Islam ba'da syahadatain. Sholat adalah bagian terpenting bagi diri seseorang setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka setelah syahadat bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, tapi apa? Sholat. Maka ada orang mengilustrasikan itu, kita laksana menggenggam agama itu seperti ini. 5 jari kita yang menggenggam ini adalah rukun Islam. Sedangkan botol ini adalah agama dalam diri kita. Seumpama kita belum punya duit, rukun Islam yang kelima apa Pak? Haji. Kita kan gak haji, hilang. Masih bisa kita beragama Islam? Masih kita disebut muslim. Bapak belum haji, apa nggak dibilang muslim? Enggak, tetap beragama Islam sekalipun beragama sudah haji. Yang kedua, zakat. Ya kalau kita punya gajinya juga cuma UMR ibaratnya gitu ya. Ada Ustaz di ATM duit berapa? Ya adalah cukup. Ada saya punya tabungan 10 juta, belum wajib zakat. Kan kita nggak bayar zakat. Bayar zakat cuma 1, apa? Zakat fitrah doang. Selebihnya kita nggak bayar zakat. Hilang kewajiban zakat mal kita. Apa kita masih disebut muslim? Masih. Iya kan? Sekarang puasa,
Ustaz, saya udah sepuh, udah tua, saya udah nggak bisa puasa. Ada orang sakit karena dia udah nggak kuat, dia nggak bisa puasa, atau dia punya penyakit yang memang apa lambung sehingga dia nggak bisa puasa. Dia nggak kerjakan puasa Ramadan yang wajib, tinggalin. Apa dia masih beragama Islam? Tapi lihat saat dia meninggalkan sholat. Kurang bisa tolong ambil ini. Lam. Hafiz, lam. Kurang. Itulah kenapa makanya disebutkan juga dalam kitab ini apa? As-sholatu ahammu arkanis Islam ba'da syahadatain. Di biar kamu besar. Ya, Muhammad ya ini. Nah, jadi bisa dimengerti Pak. Jadi ada dua pendapat. Memang ada yang mengatakan dia sungguh telah kafir, ya maka ada yang mengatakan tidak. Dia hanya berbuat dosa besar. Dosa besar tapi juga bukan berarti apa? Disepelekan. Kenapa? Karena dosa besar itu apa? Zina, minum khamr, berjudi, itu termasuk dosa-dosa besar gitu. Makanya ketika Imam Ghazali ditanya apa hal yang paling ringan di dunia ini, meninggalkan sholat. Kenapa orang ketika dipanggil sayang hatinya berdebar-debar? Kenapa ketika dipanggil hayya sholat hatinya nggak terpanggil? Gitu. Coba deh, kita kalau dipanggil sayang sama istri, sama pasangan, waduh, bukan main senengnya. Atau kenapa ketika Allah yang panggil hayya sholat, kok nggak senang? Bersegera memenuhi panggilan itu. Ada lagi yang mau tanya silakan. Perbedaan antara sholat awabin dan sholat tobat. Oh, baik. Sholat awabin ini ada dua. Ada yang mengatakan sholat awabin itu sholat yang dilakukan antara maghrib dan isya, jadi setelah maghrib. Tapi ada pendapat yang mengatakan sholat sunnah awabin itu sholat duha. Lalu apa bedanya dengan sholat tobat? Berbeda. Kalau sholat awabin itu dalam bentuk ketaatan, tapi kalau sholat tobat khusus kita untuk mengakui kealfaan dan dosa kita, minta ampun sama Allah. Lagi sholatnya sulit ekru atau belum sawar kayak pilot atau punya tadi itu karena udah habit dari kebiasaan dia terbang ke kanan misalnya asal kemana tiap hari, itu sholatnya boleh dikosor nggak atau dia wajib jamaah biasa atau kosor boleh karena lebih baik. Ustaz, nah ini termasuknya. Kalau seumpama saya naik mobil, tiba-tiba di tol macet, nah ini sholatnya di kodok apa di jamal? Kemana ada yang bertanya nih? Saya waktu ngisi di kantor. Ini bagaimana Ustaz? Ini di kodok apa di jamal? Ini kalau pendapat ulama-ulama kontemporer, saya tidak nyebutkan ulama yang di luar Indonesia, di dalam Indonesia saja. Siapa? Salah satunya pimpinan Al-Bahjah, Buya Yahya. Beliau mengatakan ilahnya daripada jamak sholat itu bisa diganti karena masyakoh. Karena apa? Saya sendiri pernah merasakan. Saya tinggal punya rumah di Jakarta Selatan, Kemang. Itu kalau dari sini itu apa? Kita lewat tol biasa masuk di Bonanas, nanti Kembangan masuk Jor. Itu kalau lagi nggak macet 45 menit, ya 1 jam lah nyampe. Ya kalau macet dikit 1 jam setengah. Tapi demi Allah, saya pernah sekali ngalamin itu sampai 4 jam saya di tol. Macet betul-betul nggak gerak. Lah kalau sudah kondisi kayak begini gimana? Emang kita nggak bisa turun? Nah, maka menurut pendapatnya beliau, nah itu Buya Yahya bagaimana? Kita di situ bukan kodok sholat, tapi jamak
sholat. Jadi seumpama nih buat teman-teman rekan-rekan yang barangkali karyawan kerja di mana, di Kalideres, ternyata pas pulang-pulang sekarang kan lagi tahu nih lagi banyak digali, apa aja digali ya, apa aja digali, jalanan kagak rusak di aspal kan gitu Pak. Nah tiba-tiba apa, ada galian macet. Nah belum pulang dari kantor jam 5, biasanya jam 6 udah sampai rumah, ini karena macet sebentar nggak gerak. Bagaimana nyampe rumah isya, maka itu dijamak takhir, maghribnya dikerjakan setelah isya. Begitu bisa dimengerti ya. Jadi bukan diqadha, itu dijamak. Lalu kalau yang rutinitas bagaimana? Tetap rutinitas, sekalipun itu rutinitas, kalau memang dia di dalam perjalanannya itu sudah masuk masafah, batasan waktu perjalanan, maka saat itu pula dia diperbolehkan untuk menjamak. Seperti ini. Ada lagi terakhir yang mau bertanya? Baik. Kalau tidak ada, ya Pak. Jadi maksudnya misalnya di perjalanan itu dijamak, kita bisa nggak kalau sholatnya di dalam bis itu kalau sedang macet? Nah, kondisinya bagaimana Ustaz? Kalau kita sekarang jadi penumpang, nah kalau Bapak bisa di dalam kondisi penumpang, kan Bapak bisa untuk bisa melaksanakan sholat. Monggo tayamum di bangku, Bapak sholat saat itu diperbolehkan. Tapi kan kalau yang bagi driver, yang bawa kendaraan, motor dan sebagainya, kalau kita di jalanan barangkali kita bisa menipi. Kalau udah di tol, udah nggak bisa. Nah kalau bagi yang mengemudi kan nggak bisa, maka saat itu berlaku jamak. Tapi kalau kita seumpama yang naik kendaraan umum dan lain sebagainya, nah itu masih bisa dilaksanakan. Udah kiblat, nggak menghadap ke kiblat, kita semua mana kan udah tahu kiblatnya kalau jatuh mana itu. Nggak tahu kiblatnya kalau nggak tahu. Baik. Nah tadi Pak, kalau seumpama sekarang ada menghadap kiblat itu salah satu syarat sahnya sholat. Syarat sah sholat ada 4. Yang suci, yang kedua menutup aurat, masuk waktu, keempat menghadap kiblat. Tapi ada kondisi-kondisi yang ini memang orang dibolehkan sholat dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Kapan? 1, ketika sakit. Orang udah sakit keras, dihembus kiri kanan, udah nggak usah pakai diputer-puter ranjangnya, udah cukup sholat searahnya dia saja. Atau yang kedua karena maradun syadid, sakit keras. Yang kedua dalam perjalanan, Bapak ya tadi kondisinya naik mobil, bus, pesawat, kereta, kan nggak mungkin Pak madep kiblat dulu saya mau sholat. Jadi itu di dalam. Yang ketiga dalam sholat khauf. Makanya ketika orang sholat khauf, ada yang madep sana, madep sana, madep sana, madep sana. Itu bagaimana? Karena mereka menjaga keamanan dari musuh. Seperti dia. Ini saya cukupkan sampai di sini karena memang saya harus istirahat dari subuh, dan juga nanti besok setelah sholat subuh saya harus sudah langsung ke bandara. Sekali lagi mohon doanya mudah-mudahan diberikan keselamatan dan kelancaran. Ya, dari kami cukup sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kehilapan. Semoga yang kami sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi, yang perlu diperhatikan, qadha sholat bukan sebuah solusi untuk kita mudah-mudah meninggalkan sholat. Tidak, tapi ini solusi dari Allah untuk kita mengganti sholat yang sudah terlewat. Jadi bukan alasan udahlah nggak usah sholat, ntar kita buat aja, enggak. Tapi qadha sholat diperuntukkan mengganti sholat yang pernah terlewatkan di masa lalu, bukan di masa saat ini. Nah, kita tutup dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa pada malam hari ini
semoga apa yang kita datangkan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bina wa bihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita enggak.